Ya Tuhan, Engkaulah Tuhan yang tidak melihat rupa, tidak memandang harta. Sehingga seharusnya kami boleh datang dengan penuh kelegaan menghampiri Engkau. Bahkan kami juga boleh yakin Engkau berjalan bersama-sama dengan kami yang gagal, yang jatuh bangun. Dan sekarang biarlah firman-Mu kembali meneguhkan hati kami. Roh Kudus surapilah hamba-Mu di dalam memberitakannya, untuk boleh menyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu. Bahkan roh yang sama bantu setiap kami, untuk kami boleh mengerti firman, merespons firman itu, bahkan melakukan firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan boleh ada di tengah-tengah saudara-saudara pada hari ini. Dan izinkanlah saya menyampaikan salam dari kami yang melayani di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang. Terima kasih untuk para hamba Tuhan, majelis, jemaat di sini yang terus mendukung seminari kami. Bahkan juga boleh mengizinkan para mahasiswa melayani di tempat ini. Bahkan juga para alumni yang juga boleh banyak melayani di gereja ini. Tuhan terus memberkati saudara. Pada kesempatan ini, saudara, tema yang diberikan kepada saya adalah tentang rasa malu dan rendah diri. Yang mungkin menjadi bagian di dalam kehidupan kita, saudara. Bahkan ada di antara kita yang mungkin tidak merasa malu rendah diri, tapi kadang-kadang perasaan itu bisa muncul tiba-tiba di dalam hidup kita. Karena berbagai hal yang terjadi di dalam kehidupan ini. Mari kita membaca dari Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 sampai 16. Saudara bisa membuka Alkitab atau mungkin gadget yang saudara pegang untuk masuk di dalam teks ini. Kita membaca Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 16. Kalau saudara sudah membukanya, saya akan membacakan untuk saudara. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan.
Saudara, beberapa waktu yang lalu diinformasikan China itu terus mengembangkan robot. Dan robot ini saudara yang mungkin waktu kecil kita lihat cuma bisa jalan mondar-mandir. Sekarang ini saudara robot ini bisa semakin mirip manusia. Katanya saudara robot yang seperti ini dibuat bisa membantu pekerjaan-pekerjaan manusia. Bisa nyapu, ya, bisa ngepel gitu. Bahkan bisa setrika baju, saudara. Tidak hanya sampai di situ, robot ini juga bisa membantu secara fisik kaum lansia. Bahkan saudara bisa ngajak ngobrol gitu ya. Mungkin dirasa orang lansia seringkali sendirian di rumah. Dikasih robot untuk ngobrol saudara. Bahkan juga bisa ngajak jalan-jalan anjing peliharaannya. Oh luar biasa saudara, robot yang seperti ini. Dan saudara tahu berapa harganya? Katanya sekitar 300 juta. Ternyata tidak murah saudara ya. Nah kalau kita lihat robot yang tidak murah ini saudara, coba sekarang saudara bandingkan dengan saudara sendiri. Rasa-rasanya maka kita akan melihat kita lebih canggih dari robot itu. Tidak hanya bisa nyapu saudara, bisa juga gak mau nyapu ketika disuruh mamanya saudara. Bisa juga berkata, nanti dulu. Nah, ini canggihnya saudara. Kita tidak saja bisa membuat kopi, tapi ternyata kita bisa membuat kopi dengan berbagai macam cara. Begitu ya. Sampai kita juga bisa minum kopi punya teman kita. Ya. Kadang saudara kita pikir kita punya teknologi yang semakin lama semakin canggih. Saudara mungkin bangga punya komputer bisa nyimpen data begitu besar. Punya prosesor yang begitu cepat. Sampai akhirnya saudara bisa membanggakan semuanya itu. Tapi kalau saudara perhatikan dengan otak saudara. Waduh saudara, saya rasa tidak ada secanggih itu. Data kita itu begitu besar yang bisa kita simpen. Sampai-sampai kesalahan teman TK kita ingat sampai sekarang saudara. Luar biasa bukan? Juga sangat cepat sekali bereaksi. Kalau sudah ada lihat bakpao di meja makan begitu ya. Tiba-tiba langsung saja dari mata, langsung tangan ambil, langsung masuk mulut saudara. Bahkan tanpa tanya itu punya siapa. Saking cepatnya saudara. Itulah kita saudara. Dengan demikian saudara, kalau robot-robot yang seperti itu begitu mahal harganya, seharusnya harga saudara itu jauh lebih mahal. Di sini saudara kita melihat Allah itu menciptakan manusia itu begitu unik, bahkan dengan material dan teknologi yang mahal. Yang diproteksi luar biasa. Dan itulah yang dikerjakan oleh Allah. Allah itu menciptakan manusia itu bukan sebagai barang murahan. Dan kalau Allah menciptakan manusia bukan sebagai barang murahan, tentu Allah itu ingin manusia itu menghargai hidupnya, bahkan menghargai hidup orang lain. Kalau Allah menciptakan manusia itu bukan sebagai barang murahan, tentu dia punya tujuan tertentu. Supaya apa saudara? Supaya manusia itu menemukan kepuasan sebagai milik yang berharga di mata Tuhan dan bisa hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Masalahnya saudara, dosa itu kemudian merusak semua yang indah itu. Sehingga manusia itu hidup dengan kadang-kadang memperlakukan orang lain tidak berharga dan membuat orang itu merasa dirinya tidak berharga. Dosa itu merusak semuanya. Sehingga manusia itu mencari hidup di luar rencana Allah.
Dia tidak lagi merasa hidupnya berharga, tetapi merasa curiga terhadap Allah. Apalagi saudara, kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh perbandingan. Tidak saja kita membandingkan orang yang satu dengan orang yang lain, kita juga membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan kemudian kadang disitulah saudara, kita itu merasa tidak berharga. Dan rasa tidak berharga manusia inilah yang kemudian membangkitkan rasa malu dan rasa rendah diri, merasa tidak mampu, minder, dan sebagainya. Tentu saja ini tidak bisa dibiarkan, saudara. Karena ketika kita punya rasa malu yang berlebihan, diikat oleh perasaan rendah diri, kita itu tidak akan bisa mengembangkan diri kita dengan baik. Kita akan selalu merasa susah berelasi dengan orang. Kita tidak berani tampil di muka umum, tidak berani menerima kepercayaan. Sampai akhirnya apa saudara? Karunia yang Tuhan berikan kepada kita, hal yang kita punya, yang di mahal harganya itu jadi tidak ada artinya. Di dalam konteks hidup kita sebagai orang Kristen, kita juga jadi kehilangan kesempatan untuk kita itu menjadi berkat. Kenapa saudara? Kita tidak mau, kita merasa tidak sanggup, kita merasa diri kita itu tidak berharga, kita merasa diri kita itu tidak layak. Nah, pergumulan yang seperti ini saudara dirasakan oleh seorang yang bernama Gideon ini. Dia berjumpa dengan malaikat Tuhan. Dan ketika dia berjumpa dengan malaikat Tuhan saudara, di manakah? Dicatat di sana Gideon itu sedang mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Mengirik gandum itu saudara memisahkan bulir-bulir gandum dari tangkainya. Biasanya itu dipukul-pukul saudara supaya lepas dan akhirnya gandum itu disendirikan untuk mereka panen. Tetapi biasanya itu dilakukan di luar. Sekarang saudara yang dilakukan adalah dilakukan di tempat pemerasan anggur, satu tempat tertutup dan tersembunyi. Ini menunjukkan apa saudara? Bahwa Gideon ini sedang takut. Gideon sedang memiliki rasa yang tidak aman. Nah tentu wajar saudara kalau saudara membaca kitab Hakim-Hakim kisah tentang Gideon ini. Sebab bangsa Israel itu sedang menghadapi tekanan dari bangsa Midian. Tiap kali orang Israel itu panen, maka bangsa Midian ini datang bergerombol seperti belalang banyaknya katanya. Merebut hasil panen itu tanpa meninggalkan sedikit pun. Sampai orang Israel itu menderita kelaparan. Di tengah-tengah keadaan seperti itulah Gideon ini hadir. Wajar bukan kalau dia seperti itu. Tetapi kemudian malaikat Tuhan itu mendatangi Gideon. Dan ayat 12 itu menyatakan malaikat Tuhan itu berkata, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Saudara, ketika malaikat Tuhan berkata, Tuhan menyertai engkau, Gideon menjawab dengan sinis. Tuhan katanya, kalau Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Kalau Tuhan beserta, mengapa kami kok ngalami yang seperti ini? Kalaupun ada cerita-cerita tentang perbuatan Tuhan yang luar biasa, tapi itu dulu, itu tidak terjadi dalam kehidupan kami sekarang. Kenapa? Karena Tuhan itu meninggalkan kami. Tuhan itu jauh dari kami, sudah tidak beserta lagi dengan kami. Bahkan Gideon berkata, Tuhan membuang kami, menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Saudara, di sini kita melihat Gideon sedang punya konsep yang salah tentang
Tuhan. Mengapa saudara? Kalau saudara membaca bagian awal dari kitab Hakim-Hakim, saudara akan melihat ya di dalam kisah Gideon ini bahwa karena orang Israel itu berdosa kepada Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan, makanya mereka mengalami hal yang sulit. Tapi Gideon berkata, kamu meninggalkan kami. Di balik saudara, ia merasa bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupannya, di dalam kehidupan bangsa Israel ini, karena Tuhan yang mengingkari janjinya. Padahal saudara, merekalah yang mengingkari janji. Tapi Gideon menuduh Tuhan. Tidak peduli lagi dengan dirinya. Ia salah menilai tentang Tuhan. Tapi itulah manusia, saudara. Kadang kita juga bisa seperti itu, bukan? Dalam situasi yang baik kita merasa Tuhan oke, Tuhan baik, Tuhan beserta dengan saya. Tetapi ketika kita menghadapi situasi yang sulit dalam hidup kita, kemudian kita merasakan hal itu membebani kita. Dan kita berkata, mengapa Tuhan itu kok seperti ini? Tunggu dulu saudara. Bahkan kadang ya, kesalahan kita sendiri, yang kita mengambil keputusan tanpa tanya Tuhan. Ketika ada masalah kita berkata, Tuhan kenapa engkau mengizinkan? Dan itulah manusia saudara. Tapi saudara lihat malaikat Tuhan itu tidak marah. Malaikat Tuhan itu bahkan kemudian mengutus Gideon. Supaya apa? Supaya dia adalah yang akan jadi pembebas bagi Israel. Tapi apa jawab Gideon? Dia berkata, Tuhan, dengan apa aku selamatkan orang Israel? Siapa aku ini? Dia mulai gak pede saudara. Dia merasa aku ini paling kecil, kaum yang paling kecil di antara suku Manasye katanya. Dan aku pun ini seorang yang paling muda. Artinya apa? Aku tidak ada artinya. Gimana aku mau membebaskan orang Israel? Aku itu nggak bisa. Nah saudara, pertanyaannya adalah, apakah malaikat Tuhan itu sekedar basa-basi? Apakah malaikat Tuhan itu tidak mengenal siapa Gideon? Apakah malaikat Tuhan itu tidak tahu bahwa Gideon ini sedang menghadapi keadaan yang seperti itu, merasa diri tidak berharga? Tapi kalau saudara lihat malaikat Tuhan ini kan sebetulnya sangat positif sekali. Dan kadang kalau kita ketemu dengan orang yang sangat positif itu seneng saudara ya. Kenapa? Waduh coba kita, halo bro ya, hebat hari ini ya. Atau mungkin halo sis, kamu luar biasa. Wah kita seneng saudara. Tapi Gideon gak merasakan itu. Kenapa saudara? Gideon punya salah konsep tentang dirinya. Dirinya yang tidak berarti, tidak berharga, tidak bisa ini, tidak bisa itu. Ia bergumul di dalam rasa malu dan rendah diri. Mungkin karena masa lalunya yang kita tidak tahu. Mungkin karena latar belakang keluarganya yang juga menjadi bagian di mana Tuhan itu juga menghukum Israel karena menyembah berhala. Ia juga merasa tidak mampu, ia merasa tidak layak dipakai Tuhan. Persoalan yang begitu berat menekan dia sampai dia tidak tahu harus berbuat apa. Masalahnya saudara, malaikat Tuhan menyebut Gideon sebagai pahlawan yang gagah berani. Atau pahlawan yang gagah perkasa. Terjemahan yang lain katakan dia pejuang yang gagah berani. Oh saudara, ini menunjukkan sesuatu yang dipunyai oleh Gideon seharusnya. Nama Gideon itu berarti penebang ya. Yang menunjukkan apa? Adanya mungkin satu harapan dia jadi sosok yang perkasa. Kalau mungkin zaman sekarang saudara, dengan nama seperti itu, dia sudah setara dengan para superhero. Ya, dia mirip Thor, ya. Dia mirip Superman. Dia mungkin termasuk golongan Ant-Man. Yang bisa melepaskan
Orang-orang yang kesulitan itu. Dia bisa termasuk tokoh-tokoh Marvel itu, saudara. Tapi kenyataannya nggak cocok dengan namanya. Ia muncul sebagai seorang yang tidak percaya diri. Orang yang merasa takut, tidak berbuat apa-apa, bisanya sembunyi saja. Tapi puji Tuhan, saudara, salah pandangnya tentang Tuhan, salah pandangnya tentang diri sendiri itu malah dijawab dengan pengutusan atas diri Gideon. Malaikat Tuhan tidak tersinggung dengan perkataan Gideon. Ngerti, saudara. Malaikat Tuhan itu malah menghampiri Gideon yang dalam keadaan terpuruk, tidak punya harapan. Sekarang dia mengutus, menyertainya, bahkan memakainya menjadi pembebas bagi orang Israel. Dan ketika Gideon ini menyerahkan dirinya, maka apa yang terjadi? Dia bersama dengan 300 orang mengalahkan orang-orang Midian yang punya persenjataan kuat, yang dicatat jumlahnya banyak seperti belalang. Ia mengalahkannya. Disinilah saudara kita lihat Gideon yang berjalan di dalam penyertaan Tuhan. Gideon ketika dia mau mempercayai perkataan malaikat Tuhan itu, dan mengizinkan malaikat Tuhan itu menyertai hidupnya, dia keluar sebagai pahlawan yang gagah perkasa itu. Sebagai pahlawan pemenang itu. Dan perjumpaan dengan malaikat Tuhan ini mengubah Gideon, saudara. Apa yang tadi dia merasa tidak berarti, sekarang dia bangkit lagi. Gideon itu melepaskan ketakutannya. Ia melepaskan rasa malunya. Ia melepaskan rendah dirinya. Ketika apa, saudara? Ketika ia mempercayai perkataan malaikat Tuhan itu. Bahwa dia adalah pahlawan yang gagah perkasa itu. Bahwa Tuhan itu menyertai hidupnya. Dan ketika dia mempercayakan hidupnya kepada malaikat Tuhan itu. Perjumpaan itu menjadi titik balik di mana dia mengalami perubahan. Pertanyaannya, saudara, siapa malaikat Tuhan yang datang kepada Gideon ini? Mengapa perjumpaan yang seperti itu bisa membuat sebuah perubahan di dalam hidup seorang yang sudah terpuruk itu? Kalau kita perhatikan di dalam Alkitab kita, saudara, istilah malaikat Tuhan itu ditulis dengan huruf besar. Dan itu berbeda dengan tulisan malaikat. Ini malaikat Tuhan itu khusus. Dan beberapa kali dicatat di Alkitab. Bahkan berapa kali saudara kita melihat kata malaikat Tuhan itu digunakan bergantian dengan kata Tuhan. Yahweh itu. Bahkan saudara, orang yang melihat malaikat Tuhan itu dicatat dia melihat Tuhan. Dan beberapa kali juga dicatat malaikat Tuhan itu menerima penyembahan dari orang-orang yang berjumpa dengan dia. Karena manusia itu tidak bisa melihat Allah, maka para penafsir itu, saudara, memahami bahwa malaikat Tuhan itu merupakan penampakan dari pribadi kedua Allah Tritunggal, yaitu Yesus yang jauh sebelum ia datang melalui rahim Maria itu, dia menghampiri Gideon, dia menghampiri banyak orang yang lain. Di sini saudara kita lihat betapa Allah itu sangat menghargai manusia.
Betapa Allah itu punya rencana di dalam kehidupan setiap orang. Betapa Allah itu ingin orang itu mengalami sebuah perubahan. Karena itu dia mengubah nama Abram menjadi Abraham. Ia mengubah nama Yakub menjadi Israel. Dan itulah yang dilakukan Allah terus menerus sepanjang kisah Alkitab ini, saudara. Ia memakai orang-orang biasa untuk pekerjaan yang luar biasa. Bahkan kalau kita lihat di dalam kehidupan Yesus, Yesus pun selama hidup di dunia melakukan yang sama. Ketika Simon itu berkata kepada Yesus, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Apa yang Yesus respons? Dia berkata, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Yesus membawa perubahan dalam kehidupan Simon menjadi Petrus. Ketika Yesus melihat Lewi atau Matius itu seorang pemungut cukai yang dipandang rendah oleh masyarakat Yahudi, dianggap jahat. Ia berkata apa, saudara? "Ikutlah aku." Dan pada puncaknya, saudara, ia tidak berhenti sampai pada memanggil. Ia memberikan nyawanya. Untuk apa? Untuk menjadi korban tebusan bagi manusia yang berdosa. Supaya apa, saudara? Supaya kita sadar betapa mahalnya harga yang harus dibayar Tuhan untuk membawa kita balik. Kenapa? Karena ia membeli dengan darahnya sendiri. Kita ditebus itu bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal. Supaya apa? Supaya kita tahu betapa kita itu berharga. Dan karya keselamatan itu, saudara, ketika saudara menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus itu hadir di dalam hidup kita. Ya apa, saudara? Bekerja di sana. Mengubahkan hidup kita. Kita kemudian diajak hidup menjalani kehidupan sesuai dengan rencana Allah. Bahkan dia bisa, saudara, menggunakan siapa saja untuk dipakai menyatakan kemuliaan Allah. Ia tidak dibatasi oleh kekurangan dan keterbatasan manusia. Problemnya, saudara, adalah kita itu sendiri yang merasa diri kita itu rendah dan tidak berharga. Ada satu cerita yang menarik, saudara. Mungkin saudara pernah mendengar cerita ini, tapi izinkanlah saya menceritakan lagi. Ada seorang pendeta, dia sedang mengajar kelas sekolah minggu anak-anak. Dan ketika Pak Pendeta ini, saudara, bercerita tentang pengorbanan Kristus yang menunjukkan mereka ini berharga di hadapan Tuhan. Tiba-tiba ada seorang anak bertanya, "Pak Pendeta, kenapa Yesus kok mau mati menyelamatkan kita? Wong kita ini adalah orang-orang yang tidak ada artinya. Kenapa kok sampai mau?" Nah, saudara, pendeta itu tidak langsung menjawab. Kemudian dia ambil uang 100 ribuan begitu. Dan kemudian dia tunjukkan kepada anak-anak itu. "Siapa yang mau uang ini?" Saudara tahu, semua angkat tangan. Ya, siapa yang gak mau dikasih uang ya. Semua mau, tapi pendeta itu gak cepat-cepat kasihkan, saudara. Kemudian dia remes-remes uang 100 ribuan itu, saudara ya, sampai lecek begitu ya. Dia tanya lagi, "Siapa yang mau uang ini?" Saudara tahu, satu kelas angkat tangan semua. Anak-anak itu, saudara, matematika bisa dapat 3, 4, 5, uang ngerti ya.
Karena mereka pikir bisa dapat digunakan untuk jajan, masih bisa mereka pakai gitu ya. Tapi sudah tidak dikasih lagi. Dia malah uang yang sudah lecek itu saudara dia banting dan diinjak-injak ya. Sampai cemet begitu saudara. Dan kemudian dia ambil, ditunjukkan lagi. Sekarang uang ini saudara sudah tidak karuan bentuknya, malah berdebu kena sepatu dia. Terus dia tanya, siapa yang mau uang ini? Satu kelas tetap angkat tangan saudara ya. Kenapa saudara? Mereka tahu harganya. Dan kemudian pendeta itu berkata, itulah yang dilihat Tuhan. Tuhan itu tahu berapa nilainya kita. Sejelek apapun kita, sebodoh apapun kita, sekotor apapun kita, semiskin apapun kita, seberapa berdosanya kita. Oh saudara, Tuhan itu tetap melihat nilainya. Nilai kita di hadapan Tuhan itu begitu berharga. Bahkan dosa-dosa kita, segala kegagalan, kekotoran kita itu tidak bisa menutupi nilai kita di hadapan Tuhan. Tuhan itu pengen kita itu tidak hancur. Maka dia utus anaknya menyelamatkan kita dengan harga yang mahal itu. Saudara, kadang kita merasa diri kita itu tidak berharga. Karena itu kita punya rasa malu. Kita rendah diri. Kita merasa tidak mampu. Mungkin karena orang-orang di sekitar kita yang menganggap kita seperti itu. Merendahkan kita seperti itu. Sampai kita itu merasa diri kita ini tidak berharga. Mungkin karena pengalaman-pengalaman yang kita pernah alami dalam hidup kita. Yang membuat kita itu jadi orang yang merasa diri tidak berharga. Dan terus mengikat hidup kita, saudara. Mungkin karena kegagalan-kegagalan kita. Sampai kemudian kita tidak berani ketemu dengan orang. Karena kita merasa diri kita itu gagal. Merasa diri kita tidak berharga. Merasa diri kita tidak berguna. Atau mungkin saudara karena permasalahan-permasalahan yang harus kita alami. Yang sampai kita lihat masa depan itu kita rasa gelap. Dan kita tidak berani. Dan apa yang kita lakukan saudara? Kita kemudian menarik diri. Tuhan tidak bisa mengerjakan rencananya di dalam hidup kita. Tetapi saudara, hari ini. Ketika kita menjauhi Tuhan. Ketika kita coba menarik diri. Bersembunyi di dalam permasalahan kita. Tidak mau melakukan sesuatu. Tuhan itu datang saudara. Menyapa saudara. Sebab apa? Tuhan pengen hidup saudara dibangkitkan lagi. Tuhan pengen saudara tahu betapa bernilainya saudara. Betapa berharganya saudara. Dan dia pengen supaya hidup saudara itu boleh dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Sebagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan Gideon. Dia juga bisa mengerjakan itu di dalam hidup saudara, bukan? Hanya apa yang harus saudara lakukan? Dengarkan firman-Nya. Percayalah pada perkataannya. Dan percayakan hidup kita kepada Tuhan. Dan jalani hidup kita itu di dalam penyertaan Tuhan. Sebab apa saudara?
Saudara berharga di hadapan Tuhan. Tuhan akan terus menyertai saudara. Sekali lagi saudara, dunia sekitar kita kadang membuat kita merasa down. Kita merasa ditinggalkan. Kita merasa orang tidak ada lagi yang peduli dengan saya. Saya tidak berharga. Dan kita kemudian mengurung diri dan tidak membiarkan Tuhan bekerja di dalam rencananya. Bangkitlah saudara. Kerjakan rencana Tuhan di dalam hidupmu. Dan saudara akan melihat bagaimana itu terjadi di dalam kehidupan saya. Saudara, saya teringat saudara ketika merenungkan bagian ini. Ketika saya memasuki masa-masa remaja saudara. Saya merasa saya itu seorang yang sangat minder sekali. Sampai-sampai saudara, saya itu kalau mau tanya pertanyaan di kelas, angkat tangan, bergumul sekali. Tiap kali berdiri di depan tidak berani. Dan berapa kali saya merasakan seperti itu saudara. Mengapa saudara? Saya merasakan saya tumbuh di tengah-tengah satu keluarga yang tidak sempurna dengan segala kekurangannya. Mungkin waktu kecil saya tidak merasakan apa-apa. Ketika saya mulai menginjak menjadi besar, saudara, saya mulai membanding-bandingkan. Kenapa kok keluarga saya nggak seperti keluarga yang itu? Kenapa teman saya bisa beli mainan, saya nggak bisa beli mainan? Kenapa saya harus melihat juga kakak-kakak saya itu berhenti sekolah karena biaya? Kenapa kadang-kadang saya menemukan konflik antara papa, mama yang tidak selesai-selesai. Yang membuat saya merasa malu, takut, saudara. Tetapi apa yang saya lihat saudara di dalam kehidupan saya saat ini. Saya hanya bisa merasa satu hal. Dan titik itu terjadi ketika saya terus memandang salib itu. Untuk melihat apa? Bahwa dialah yang mati bagi saya berharga di hadapan dia. Dan saya harus mengerjakan rencananya di dalam hidup saya. Dan itulah yang saya rasakan di dalam perjalanan hidup itu. Dan saya menemukan keluarga yang tidak sempurna. Pendidikan yang tidak sempurna. Pengalaman-pengalaman hidup yang mungkin menjadi bagian di dalam hidup saya yang tidak enak. Tidak bisa menghalangi rencana Allah di dalam hidup saya. Pada saat apa itu saudara? Saat saya sadar, percaya kepadanya, mengizinkan ia bekerja dalam hidup saya. Dan mempercayakan hidup ini kepada dia. Dan menjalaninya dengan penyertaannya. Disitulah saudara akan menemukan kemenangan itu. Jalani hidupmu dengan melihat engkau adalah umat yang sudah ditebus. Berharga di hadapan dia. Masa lalumu boleh buruk. Tapi itu tidak akan pernah menutup mata Tuhan untuk melihat betapa berharganya engkau. Dan jalani hidupmu di dalam penyertaannya. Hiduplah dengan hati hamba. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan. Saya undang singer, pemain musik, nyanyikan pujian itu. Dan kita mengambil waktu dengan tenang di hadapan Tuhan. Lihatlah kasih Tuhan, pandanglah lagi salib itu. Ketika engkau melihat ke sana, ketahuilah engkau tidak pernah ditinggalkan. Dan izinkan kau menjalani hidup bersama-sama dengan Tuhan.
Nyanyikan pujian ini menjadi doa saudara. Itulah yang dilakukan Tuhan dalam hidupmu. Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah. Jadikan ini komitmen kita di hadapan Tuhan. Oh, yang terbaik itu persembahkan kepada Tuhan. Katakan sekali lagi, kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan Oh, itulah Tuhanmu. yang harta. Itulah Tuhanmu. Hati hamba Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Persembahkanlah. bukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu. Sebab kau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku. Persembahkan Kepadamu, Yesusku. Inilah Tuhan hidup kami. Engkau tahu, Engkau kenal. Di dalam segala kegagalan kami, keberdosaan kami, ketidaklayakan kami. Tapi kami mau mendengar suara panggilan-Mu. Kami terus memandang pada salib itu. Dan biarlah kami mulai menjalani hidup kami di dalam genggaman tangan-Mu, di dalam penyertaan-Mu. Lihatlah umat-Mu hari ini. Sebentar mereka akan tinggalkan tempat ini. Mari Tuhan sertailah mereka. Peganglah tangan mereka sebagaimana Engkau menyertai Gideon itu. Kerjakanlah rencana-Mu di dalam hidup mereka. Dan biarlah mereka boleh merasakan kemenangan demi kemenangan di dalam Tuhan. Di dalam penyertaan Tuhan. Mereka boleh hidup di dalam rencana-Mu. Menjadi berkat bagi dunia ini. Bagi gereja ini. Untuk kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati saudara.